Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema pilihan hidup. Kita buka di dalam Imamat pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Imamat pasal yang ke-26 ayat yang ketiga di sana dikatakan, "Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buah." Di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15 sana katakan firman Tuhan, "Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintahku, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak dengan peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan mengingkari perjanjianku." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kita manusia dari kecil sampai sekarang, bahkan sampai orang dewasa sampai tua, kita selalu diperhadapkan, setiap hari kita diperhadapkan namanya pilihan hidup. Apa yang harus kita lakukan hari ini, apa yang harus kita lakukan untuk masa depan, apa yang harus kita kerjakan hari ini. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Bahkan dalam kita mengikut Tuhan pun, Tuhan memberikan kita pilihan. Tuhan tidak membuat kita seperti robot. Tuhan tidak menciptakan kita sebagai Tuhan tidak menciptakan kita anak-anak Tuhan seperti robot. Tetapi Tuhan memberi kehendak bebas bagi setiap kehidupan kita. Tuhan memberi manusia kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri, termasuk untuk memilih hidup dalam firman Tuhan atau bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di pasal 26 ini adalah pilihan yang Tuhan beri, yang Tuhan paparkan kepada bangsa Israel. Sangat jelas di sana dikatakan bahwa kalau engkau melakukan firman, kalau kamu tidak melakukan firman, maka ada berkat, ada kutuk yang diperhadapkan kepada setiap anak-anak Tuhan. Firman ini bukan hanya kepada bangsa Israel zaman dulu, tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, Israel rohani juga diperhadapkan dengan pilihan yang Tuhan tentukan, pilihan yang Tuhan perhadapkan adalah berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk, dan jelas ya karena firman Tuhan sangat menjelaskan dan Tuhan sangat memaparkan dengan detail apa yang harus kita perbuat ketika kita memilih melakukan firman, ketika kita memilih untuk menolak firman. Yang kita dapatkan apa? Kan konsekuensi dari ketika kita menolak firman Tuhan, dan berkat dari ketika kita memilih untuk taat akan firman Tuhan. Syarat untuk mendapatkan berkat, terlebih dahulu kita akan belajar akan berkat Tuhan. Syarat untuk mendapatkan berkat adalah di ayat yang ketiga di sana katakan, "Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan berpegang pada perintahku serta melakukannya." Yaitu syarat untuk kita mendapatkan berkat Tuhan ketika kita memilih untuk menerima berkat Tuhan, yaitu berpegang pada perintah Allah, menuruti ketetapan Allah. Saya katakan, menuruti ketetapan Allah dan berpegang pada firman Tuhan. Untuk kita bisa memegang firman Tuhan, kita terlebih dahulu harus tahu dulu apa itu peraturannya Tuhan. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu perintah Tuhan, apa itu ketetapan Tuhan. Untuk kita mengetahui ketetapan Tuhan, untuk kita mengetahui peraturan Tuhan, kita harus baca firman Tuhan. Kita harus baca kebenaran firman Tuhan yang mungkin setiap hari disampaikan. Ada bacaan setiap harinya. Dan firman Tuhan yang kita baca ini akan kita membuat kita akan tahu apa yang menjadi peraturan Tuhan, karena di dalam Alkitab adalah semua peraturannya Tuhan, semua ketetapan Tuhan. Ketika kita tahu apa peraturannya Tuhan dan peraturan itu kita pegang, peraturan itu kita lakukan, minta hikmat daripada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ketika kita membaca firman, kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta hikmat daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mengerti, untuk kita memahami kebenaran firman Tuhan. Supaya Roh Kudus itu akan memberikan kita pengertian apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita sudah tahu akan firman Tuhan, ketika kita sudah tahu akan peraturannya Tuhan, dan apa yang kita tahu itu yang Tuhan inginkan. Taat akan peraturannya Tuhan, melakukan akan kehendak Tuhan, melakukan akan
perintah Tuhan. Ketika kita memilih untuk memiliki taat akan firman Tuhan, seperti yang diperhadapkan kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel untuk memilih untuk taat akan firman Tuhan, berkat yang mereka dapatkan adalah berkat yang luar biasa. Yang pertama, kemakmuran hidup secara ekonomi. Dengan kata lain adalah berkat jasmani yang kita dapatkan. Di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima di sana katakan, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, berkat jasmani akan menjadi bagian dalam hidup kita, dan itu yang dihadapkan kepada bangsa Israel. Firman Tuhan menjanjikan apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita, apa yang menjadi usaha kita hari-hari ini, apa yang menjadi pekerjaan kita hari-hari ini, apa yang menjadi apa yang kita lakukan hari-hari ini. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Ketika kita memilih taat akan kehendak Tuhan, taat akan peraturan Tuhan, firman Tuhan berjanji Dia akan memberkati apa yang kita lakukan. Berkat jasmani diberikan kepada setiap kehidupan kita. Bukan hanya berkat jasmani. Yang kedua yaitu berkat damai sejahtera. Di ayat yang ke-6, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri ini, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintasi negerimu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, untuk apa kita memiliki semuanya kalau ada ketakutan, kalau tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita? Tapi firman Tuhan menjanjikan bahwa ketika kita taat akan Tuhan, berkat damai sejahtera itu pun menjadi bagian hidup kita. Ada ketenangan, kata firman Tuhan, ada damai sejahtera dalam setiap hidup kita. Dan juga berkat keturunan di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan di ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, berkat itu bukan hanya pada diri kita, tapi kata firman Tuhan, berkat itu mengalir kepada keturunan. Berkat itu mengalir kepada anak cucu. Itu adalah janji Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang memilih taat akan firman Tuhan. Tidak hanya berkat secara jasmani, tetapi berkat secara rohani. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13 sana dikatakan, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayuku di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Firman Tuhan menjelaskan, berkat rohani pun menjadi bagian hidup kita. Janji Tuhan, Tuhan hadir di dalam setiap hidup kita. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya pekerjaan yang berhasil, bukan hanya usaha yang berhasil, bukan hanya berkat secara keturunan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan kerjakan, tetapi kehadiran Tuhan itu yang utama dalam setiap hidup kita. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga kita, itu yang utama. Yang Tuhan katakan, aku akan hadir di sana dan memberkati. Berkat itu bisa kita terima semuanya kalau Tuhan hadir dalam hidup kita. Caranya adalah taat akan peraturan Tuhan, taat akan perintah Tuhan, memilih untuk taat akan kehendak Tuhan dalam setiap hidup kita. Ketika kita memilih untuk tidak taat akan firman Tuhan, di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15 tadi saya sudah bacakan, di sana katakan, jikalau kamu menolak ketetapanku dan muak mendengar peraturanku, maka firman Tuhan, apa yang menjadi kutuk akibat dari ketika kita tidak taat akan firman Tuhan? Yang pertama, tidak ada berkat jasmani, kebalikan dari berkat secara berkat yang Tuhan nyatakan ketika kita memilih untuk taat, yaitu tidak ada berkat secara jasmani. Di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-12 saya akan bacakan di ayat yang ke-16, maka aku akan
maka aku akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kepadamu kejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Berbagai penyakit akan muncul, tidak ada hasil yang diraih dari pekerjaan. Bahkan firman Tuhan, semuanya akan sia-sia. Semua yang kita miliki akan lenyap, harta benda akan lenyap. Firman Tuhan mengatakan ketika kita menolak ketetapan Tuhan, ketika kita menolak akan firman Tuhan. Yang kedua, tidak ada damai sejahtera. Di ayat yang kedua, di ayat yang ke-36 di sana dikatakan, dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup di antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan dalam hati mereka di dalam negeri musuh mereka. Ada kecemasan, ada ketakutan yang akan terjadi. Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-22 sampai dengan 29, ayat yang ke-36 sampai dengan 39. Sana jelas akan apa yang akan terjadi. Akan ada binatang liar, serangan musuh, serangan wabah penyakit, bahkan saling menyerang satu dengan yang lainnya. Itu yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Tidak ada damai sejahtera, yang ada ketakutan, yang ada kecemasan bagi orang yang memilih untuk tidak taat akan firman Tuhan. Yang ketiga, ditinggalkan oleh Allah. Di ayat yang ke-30 sampai dengan 32. Saya akan bacakan di ayat yang ke-32, sana dijelaskan firman Tuhan. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karena. Firman Tuhan menjelaskan Tuhan yang akan menjadi musuh kita. Berkat bagi mereka yang taat akan firman Tuhan adalah kehadiran Tuhan. Dan akibat dari mereka yang memilih untuk tidak taat akan peraturan Tuhan adalah ditinggalkan oleh Tuhan. Bukan hanya ditinggalkan, tapi Tuhan berpaling memusuhi mereka, menyerang mereka. Ini adalah kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan ini bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi juga dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Tuhan sangat jelas memaparkan di sana apa yang akan kita dapatkan adalah berkat. Dan apa yang akibat dari ketika kita memilih untuk tidak taat akan firman Tuhan adalah kebalikan dari berkat. Tidak ada berkat secara damai sejahtera, tidak ada berkat secara jasmani, tidak ada berkat secara rohani, dan juga tidak ada berkat damai sejahtera dalam hidup kita. Yang ada ketakutan, yang ada adalah kecemasan. Adalah pilihan Bapak Ibu sekalian. Mana yang Bapak Ibu pilih? Hidup taat akan Tuhan atau memilih untuk bertentangan akan firman Tuhan adalah pilihan kita. Pilihan ada di tangan kita dan keputusan ada di tangan kita. Pilih yang terbaik untuk kita tetap dekat dengan Tuhan. Pilihan hidup kita ada di tangan kita setiap pribadi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian untuk kami mengerti, untuk kami memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu biarlah kami pegang dalam hidup kami dan kami lakukan dalam setiap pribadi kami. Karena kami tahu ketika kami memilih untuk taat, maka banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan di dalam setiap kehidupan kami. Memberkati setiap keluarga besar GPD LSAD Magelang dimanapun mereka berada. Tuhan tetap memelihara seluruh kehidupan umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau memerintahkan kasih setiamu pada siang hari dan pada malam hari. Biarlah keluarga besar GPD LSAD Magelang menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.